Pernah gak sih lo ngerasa pengen banget diakui sama kelompok orang-orang populer? Nah, dilema sosial ini yang lagi menimpa gadis berambut jahe kita yaitu Ginger Foutley. Gara-gara dapat bocoran kalau dia bakal diundang ke pesta ulang tahun mewah si gadis kaya yaitu Courtney Gripling. Ginger langsung panik setengah mati mikirin kado apa yang pantas. Sayangnya kepolosan Ginger ini malah dimanfaatin sama tangan kanan Courtney yang licik buat ngejebak dia ke dalam masalah hukum. Penasaran sedrama apa kelanjutan kisahnya? Yuk langsung kita masuk ke alur ceritanya di Tayang Kembali. Cerita diawali di kediaman mewah keluarga Gripling. Si ratu populer Courtney lagi santai menikmati pedikur gratis yang dilakukan sama sobat setianya Miranda. Sambil sibuk moles cat kuku warna peach di kaki Courtney, mereka lagi mendiskusikan daftar tamu buat pesta ulang tahun kejutan Courtney yang bakal segera digelar. Disinilah kejutan pertama muncul cuy. Courtney tiba-tiba nyeletuk kalau dia pengen ngundang Ginger Foutley. Mendengar nama itu Miranda langsung masang muka ilfil. Tapi Courtney tetap pada pendiriannya karena ngerasa ada daya tarik unik dari dalam diri Ginger. Di sisi lain, adik cowok Courtney yang super menyebalkan, Blake, diem-diem lagi nguping pembicaraan kakaknya itu pakai alat perekam rahasia. Blake langsung buru-buru menghubungi rival sekaligus adiknya Ginger, si Carl Foutley. Lewat frekuensi walkie-talkie, Blake nawarin info berharga itu dengan bayaran sebuah bola mata palsu koleksi Carl. Tapi dasar Carl otaknya lebih cerdik, dia langsung memutus obrolan setelah dapat infonya, bikin Blake teriak kesel di kamarnya. Si Carl pun langsung nyamperin Ginger yang lagi asik nongkrong bareng sobat karibnya, Dodi dan Messi. Si Carl nggak langsung ngasih tahu gratis, dia minta bayaran sebuah catokan rambut milik Ginger. Begitu transaksi beres, Carl langsung ngebocorin kalau Ginger resmi diundang ke pesta ulang tahun kejutan Courtney Gripling. Dodi yang denger berita itu langsung histeris kegirangan. Besoknya di koridor sekolah, Ginger nggak sengaja tabrakan sama Courtney. Alih-alih marah, Courtney malah bersikap super manis dan muji sepatu Ginger sambil ngasih kode halus tentang undangan pesta itu. Namun kebahagiaan Ginger langsung berubah jadi tekanan mental pas dia masuk ke dalam toilet. Miranda tiba-tiba nongol dari dalam bilik dengan tatapan mengintimidasi. Sambil pura-pura ramah, Miranda mulai neror psikologis Ginger. Wah, selamat ya atas undangannya, tapi lo tahu kan Courtney itu punya segalanya dan selalu berekspektasi tinggi sama kado ulang tahunnya. Ingat ya Ginger, di kota ini harga diri lo cuma dinilai sebanding dengan kado terakhir yang lo kasih. Ucapan Miranda langsung bikin Ginger ketakutan setengah mati. Dia sadar kado buatan tangan yang biasa dia bikin kayak jepitan rambut atau papan tiktak tuh nggak bakal bernilai apa-apa di mata kaum sosialita. Sementara itu di tempat lain, Carl dan sahabat setianya Hootsey lagi ngerencanain misi spionase rahasia. Rencananya mereka mau merebut rumah pohon milik Blake buat nyari spot foto eksklusif pas pesta Courtney berlangsung demi mendapatkan bahan taruhan dan keuntungan yang melimpah. Kembali ke dilema Ginger, dia bener-bener frustasi pas lagi pulang sekolah bareng teman-temannya di taman. Dia bahkan kepikiran buat pura-pura sakit dan gak datang aja ke pesta itu daripada nanggung malu karena bawa kado murahan. Tiba-tiba Miranda muncul lagi dari balik semak-semak dan ngomong, "Tenang Ginger, gue punya solusi buat dilema lo ini. Gue tahu satu barang yang paling dipengenin sama Courtney di dunia ini. Barangnya sangat orisinil dan lo gak perlu keluar duit sepeser pun." Messi yang polos langsung nyeletuk, "Wah, rekening tabungan bebas biaya admin ya?" Tentu bukan itu cuy. Disinilah jebakan licik Miranda resmi dimulai untuk menjatuhkan reputasi Ginger. Kembali lagi ke lingkaran setan pergaulan remaja, di mana Miranda lagi bisik-bisik ular ke telinga Ginger. Ternyata barang orisinil gratisan yang dimaksud Miranda adalah sebuah plang tulisan enter alias pintu masuk yang ada di depan toko lokal. Miranda meyakinkan kalau Courtney bakal seneng banget punya plang itu buat digantung di depan pintu kamarnya. Ginger yang masih punya nurani langsung ragu, tapi dengan lihainya Miranda ngeles. "Ah, gue lebih suka nyebutnya minjem tanpa izin dan gak ada niat buat balikin." Darren yang ada di sana udah ngingetin kalau aksi ini bisa bikin Ginger masuk penjara. Tapi Miranda malah ngomong dengan nada ngeremehin, "Kalau lo emang cemen dan penakut, bilang aja. Gue tunggu keputusan lo jam 4.15 sore." Bener-bener licik banget nih bocah cuy. Di sisi lain, Carl dan Hotzi lagi ngejalanin taktik spionase mereka buat ngerebut rumah pohon. Mereka nyamperin Blake yang lagi main bersih di taman setelah pulang dari les musik. Carl dengan gaya ala mafia cilik nawarin Blake buat main bareng besok malam di rumah anjingnya. Blake awalnya nolak karena bentrok sama pesta
ulang tahun kakaknya, tapi pas Carl pura-pura jual mahal dan bilang kalau tawaran langka ini nggak bakal datang 2 kali, mental anak kaya si Blake langsung goyah cuy. Dia pun buru-buru nelpon Carl lewat walkie-talkie buat konfirmasi kalau dia setuju ikutan main. Misi pengalian isu berhasil total. Kembali ke dilema batin Ginger, dia bener-bener pusing sampai curhat ke Darren. Pilih mana nih, nyolong plang tapi resiko masuk penjara atau datang bawa kado murahan tapi langsung dikucilin seumur hidup? Darren yang polos malah ngejawab, setahu gue kalau di penjara aslinya kita bisa tidur di kasur tingkat loh, kan lumayan keren. Mendengar logika absurd Darren, Ginger malah dapat pencerahan yang salah arah. Lo bener Darren, terutama kasur tingkat bagian atas. Gue harus tetap nyolong plang itu. Gue mau ngasih kado keren ke Courtney. Gue mau buktiin ke Miranda kalau gue nggak penakut dan jujur aja gue pengen dia anggap gaul sama anak-anak hits itu. Ginger pun langsung nelpon Miranda buat bilang kalau dia setuju ngelakuin aksi nekat itu. Malam harinya sebelum beraksi, Ginger, Darren, dan Messi butuh penyamaran. Mereka mutusin buat ngebobol kamar Carl dulu demi nyari barang-barang pendukung. Pas Darren nyoba ngejebol kuncinya, tiba-tiba sistem alarm rahasia buatan Carl bunyi keras. Untungnya mereka berhasil masuk dan nemuin perlengkapan yang pas. Sementara itu di rumah kediaman Gripling, Blake yang datang ke rumah anjing Carl malah apes dikerjain dan dikurung di sana. Sedangkan cemilan kesukaannya habis dijarah sama Carl dan Hatsi. Aksi utama pun dimulai di depan toko. Ginger udah berdiri gemeteran di depan plang enter ditemani Darren dan Messi. Pas Ginger lagi ngumpulin keberanian sambil ngitung sampai 3, lampu rotator warna merah biru tiba-tiba menyala terang disertai suara ban mobil yang ngerem mendadak. Polisi langsung mengepung mereka. Apesnya lagi, polisi yang nangkep Ginger itu ternyata adalah bokapnya Miranda sendiri. Ternyata dari awal Miranda emang udah nelpon bokapnya buat ngejebak Ginger tepat di waktu kejadian. Di tempat lain, Blake akhirnya berhasil bebas dari kurungan rumah anjing berkat bantuan asisten setianya yaitu Winston. Tapi dasar pendendam, Blake nggak mau pulang dengan tangan kosong. Dia tetap menjara bola mata palsu koleksi Carl dari kamarnya sebagai bentuk balas dendam. Sementara itu, Ginger yang lagi duduk lemes di dalam mobil polisi nanya dengan muka pasrah ke bokapnya Miranda, "Pak, berapa tahun kira-kira saya bakal dipenjara?" Si polisi malah ketawa, "Nggak ada penjara buat anak seusia kamu. Paling kamu cuma dapat masa percobaan, kerja sosial, dan yang pasti hukuman kurung rumah dari emak kamu." Pas mobil polisi itu ngelewatin rumah mewah Courtney yang lagi ngerayain pesta kejutan, semua anak-anak hits lagi ngumpul di luar. Carl yang lihat kejadian itu langsung motret momen kakaknya ditangkap polisi. Ginger yang nggak mau kelihatan cupu langsung buka kaca jendela mobil dan teriak, "Maaf ya Courtney, gue nggak bisa datang ke pesta lo. Soalnya gue abis ditangkap polisi gara-gara ngerampok bank." Mendengar teriakan lantang Ginger, seluruh anak-anak populer di pesta itu langsung heboh dan ngasih tepuk tangan kagum ke Ginger. Courtney pun langsung takjub, sedangkan Miranda cuma bisa melongo dan gigit jari sambil ngedumul kesel. Bisa-bisanya si Ginger Foutley itu tetap kelihatan menang dan keren, padahal dia lagi kalah total. Di rumah, si Carl sama Hatsi langsung lari nemuin ibunya Ginger sambil napas ngos-ngosan. "Ibu, Ginger ditangkap polisi gara-gara ngerampok bank." Sang ibu yang panik langsung ngambil jaket setelah dapat telepon dari kantor polisi. Pas Carl nanya, "Ibu, kalau Ginger di penjara boleh nggak si Hatsi pindah ke kamarnya?" Sang ibu pun cuma bisa melotot tajam. Cerita pun ditutup di kamar Ginger beberapa hari kemudian. Berkat foto spionase yang diambil sama Carl, akhirnya terbukti kalau Miranda lah dalang utama yang nelpon polisi buat ngejebak Ginger. Ginger yang lagi ngejalanin hukuman kurung rumah dan kerja bakti sosial cuma bisa merenung sambil nulis buku harian. Dia sadar betapa bodohnya dia rela mempertaruhkan segalanya cuma demi sebuah kado dan pengakuan dari lingkungan yang toksik. Tiba-tiba mesin telepon rumahnya bunyi dan memutar pesan suara dari Dudi. "Ginger, ini gue dihukum sebulan sama emak gue dan si Messi lagi sesak napas. Tapi gue cuma mau ngasih tahu kalau sekarang satu sekolah lagi geger ngomongin lo." Ginger cuma bisa tersenyum lemes di atas kasurnya, menyadari kalau status sosialnya baru sebagai anak nakal harus dibayar mahal dengan larangan megang telepon dan kebebasan yang dicabut. Dari kelanjutan kisah Ginger tadi, kita bisa ngambil pelajaran berharga banget nih. Kadang bisa diterima lingkungan yang kita anggap keren atau populer, kita rela ngelakuin hal bodoh bahkan sampai melanggar prinsip diri sendiri. Padahal pengakuan dari orang-orang toksik itu semu banget dan gak bakal pernah ada habisnya. Di sela-sela perjuangan kita buat bertahan hidup di tengah kerasnya pergaulan dunia luar, yuk kita luangkan waktu sejenak untuk menundukkan kepala
kepala. Kita bawa setiap rasa lelah, kekhawatiran, dan ambisi kita ke hadapan Sang Pencipta lewat doa dan ibadah yang tulus. Rasa syukur atas kedamaian hati jauh lebih bernilai daripada tepuk tangan dan kepopuleran yang diberikan oleh manusia. Makasih banyak buat lo semua yang udah nemenin perjalanan Ginger hari ini sampai beres. Jangan lupa klik like, share video ini ke orang-orang terdekat lo, dan subscribe channel Tayang Kembali biar kita bisa terus bernostalgia bareng di video-video seru berikutnya. Tetap waspada dalam bergaul, stay safe dan stay grateful cuy. Gue pamit dan bye-bye.